Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur bersama-sama senantiasa ya kita sama-sama memanjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini yang insya Allah dalam satu hari dan seterusnya kita selalu diberikan kesehatan ya, diberikan semangat untuk terus melanjutkan perjuangan ya. Adapun agenda kita pagi hari ini sesuai dengan apa yang sudah saya infokan di grup ya. Jadi materi yang sudah saya berikan dalam bentuk link video itu harapannya sudah disimak ya. Ya karena waktunya terbatas tidak mesti harus dihafal tidak, tapi paling tidak disimak terlebih dahulu biar ada gambaran untuk kita hari ini ya, pagi ini untuk mereview kembali dan sekaligus nanti ada sesi tanya jawab ya, berkenaan dengan materinya. Di mana pertemuan pekan keempat ini kita sudah masuk bab sistem integumen ya. Ini sebenarnya relate dengan praktiknya ya. Jadi nanti kalian bisa melihat dulu, menyimak dulu ya secara materi teorinya yang sekiranya itu menjadi modal awal kalian ya untuk bisa mengerjakan bab yang sama untuk prakteknya ya karena memang harusnya kita memahami teori dulu baru praktek begitu ya tapi alhamdulillah kita selisihnya tidak lama ya cuma sehari jadi kemarin jadwal praktek sekarang jadwal teorinya jadi bisa seiring berjalan ya sesuai dengan materi yang diberikan kecuali kalau memang ada materi yang sekiranya tidak kita sinkronkan ya antara teori dan praktek itu menyesuaikan saja. Nah, kalau untuk pekan ini teorinya sinkron ya antara teori dan praktek ya ini sistem integumen. Baik, untuk sistem integumen sendiri ini merupakan sistem yang wajib ada di dalam tubuh kita ya. Di dalam tubuh kita maksudnya entah itu di permukaan luar maupun di dalam tubuh kita. Artinya yang harus tubuh manusia miliki ya. Artinya dalam hal ini memiliki poin penting yang tidak bisa digantikan ya. Alangkah baiknya kalian harus mengenal dulu ya sistem integumen itu apa, kemudian penyusunnya apa saja ya. Karena kalau kita berbicara sistem itu tidak hanya satu organ saja, tapi ada beberapa organ yang itu memiliki fungsi yang berbeda-beda ya, bentuk yang berbeda-beda tetapi memiliki tujuan yang sama sebagai sistem integumen untuk tubuh manusia ya karena pada dasarnya kita tuh tidak bisa bekerja sendiri ya ada yang bisa bekerja sendiri saya yakin tidak ada satupun dari kita yang mampu kita pasti butuh orang lain ya butuh teman butuh tim ya untuk bisa berkolaborasi karena tentunya kita punya kemampuan yang terbatas gitu ya. Mungkin ahli bidang ilmu tertentu saja, tidak semuanya. Artinya dalam hal ini kita boleh untuk bisa berkolaborasi dengan bidang-bidang yang lain ya, tidak mesti harus farmasi ya. Tentunya dalam hal ini harus banyak menjalin silaturahmi, relasi ya, banyak bertemu banyak orang mumpung masih muda. Ya, nanti kalau sudah saatnya harus terkungkung dalam lingkungan yang tidak bisa kemana-mana, itu akan sulit sekali dan kesempatan itu tidak akan terulang lagi ya. Ini biasanya kalau kalian-kalian yang usianya masih di bawah 30 tahun ya, manfaatkan sebaik-baiknya itu momen-momen kita bisa berpetualang ya. Artinya dalam hal ini supaya masa dewasa kalian nanti, masa tua kalian nanti tidak ada penyesalan ya dulu muda saya begini, dulu saya ada cerita yang bisa diteruskan. Ya, itu ya. Artinya dalam hal ini momen yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang ada. Nah, kembali ke sistem tadi, sampai ke situ pula ya. Jadi pembahasannya saya mencoba untuk menganalogikan biar kalian itu tidak hanya sekedar mendapatkan pembelajaran dari materi kuliah, tetapi juga materi tentang kehidupannya. Karena bagaimanapun kita harus pandai-pandai ya memilah, memilih yang baik untuk kita itu seperti apa.
Kembali ke sistem integumen. Tadi saya menyebutkan yang namanya sistem tidak bisa berdiri sendiri. Nah, tadi berawal dari sini ya. Karena bagaimanapun tidak bisa kita itu menjalankan fungsi kehidupan ini hanya dengan satu sistem saja. Kita pasti butuh sistem-sistem yang lain ya untuk membentuk keutuhan tubuh manusia yang lengkap. Ya, nah dalam sistem itu pun juga bukan satu organ saja, pasti ada beberapa organ yang mendukung fungsi dari sistem itu. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu sistem integumen. Nah, sebelum saya mereview ya apa itu sistem integumen, saya mempersilahkan rekan-rekan mahasiswa bisa raise hand ya. Siapa yang ingin menjawab, saya sediakan dua kesempatan Jawab untuk Ibu. pertanyaan yang pertama ya. Apa itu sistem integumen? Mengapa manusia perlu adanya sistem integumen ya? Di sini yang sudah raise hand atas nama Fatika ya. Yang kedua Atika. Nanti kalau yang sudah menjawab ketika ada pertanyaan yang baru lagi bisa diturunkan ya tangannya biar berkesempatan ke yang lain karena saya mencoba untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang belum pernah memberikan jawaban ya dalam momen ini ya. Baik, silakan Fatika bisa menjelaskan dulu apa itu sistem integumen dan mengapa manusia perlu adanya sistem integumen. Sistem endogemen itu adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, dan melindungi dan menginformasikan hewan atau manusia, lingkungan, dan sekitarnya. Karena apa manusia perlu ada sistem integumen? Karena untuk melindungi kita, Bu. Oke, cukup? Cukup, Bu. Ya, dilanjut Atika, silakan. Atika, mana Atika? Iya, Bu. Ya, silakan. Jawabannya, sistem integumen adalah sistem organ terbesar pada tubuh manusia yang terdiri dari kulit, rambut, kuku, serta kelenjar dan saraf di kulit. Sistem ini berfungsi sebagai perlindungan tubuh dari lingkungan luar. Manusia memerlukan sistem integumen karena fungsinya yang sangat penting bagi tubuh. Di antaranya adalah perlindungan, regulasi suhu tubuh, persepsi sensorik, sintesis vitamin D, dan penyimpanan. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih Fatika dan Atika ya yang sudah memberikan penjelasan apa itu sistem integumen dan fungsi dan perlunya kenapa kalau tubuh kita harus adanya sistem integumen ya. Baik, kita review kembali ya dari materi yang sudah diberikan. Bahwasanya kita harus paham dulu ya apa itu sistem integumen. Sistem integumen itu secara definisi itu artinya sistem yang membedakan, ya, memisahkan, melindungi dan memberikan informasi. Ya, ini semua makhluk hidup yang memiliki sistem integumen tentunya, seperti manusia dan hewan, ya, terhadap lingkungan sekitarnya. Sebetulnya bisa kita sebut saja kalau sistem integumen itu sebagai sistem barier, ya, pemisah atau pembatas ya dengan lingkungan. Karena tidak semua ada yang di dalam tubuh kita itu bisa terpapar langsung oleh lingkungan. Terlebih lingkungan itu yang tidak mendukung atau yang bersifat toksik tentu berbahaya ya. Makanya di sini ada beberapa penyusun dari sistem integumen tubuh manusia ya. Yang paling utama adalah kulit yang membuat tubuh kita bisa tetap sehat, tetap bisa beraktivitas ya, tetap bisa terlindungi itu karena adanya kulit ya. Tentu tanpa adanya kulit semua itu nothing, tidak ada kehidupan ya. Dalam hal ini akan sulit kita bisa menjalankan fungsi dengan baik. Nah, tentunya dalam hal ini kulit pun tidak berdiri sendiri, akan dibantu oleh
beberapa organ-organ yang lain sebagai penunjang dalam fungsinya. Seperti apa? Rambut, ya, kuku, kelenjar. Nah, itu semua adalah bagian dari sistem integumen. Nah, fungsinya apa? Yaitu tadi, ya. Jadi kalau tidak ada sistem integumen, artinya secara fungsional tubuh kita tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Nah, tentunya dalam hal ini berarti wajib seluruh makhluk hidup, ya, yang tentunya dalam hal ini harus ada barrier itu tadi atau pembatas itu tadi harus ada, ya, paling tidak kita pahami seperti hewan dan manusia, ya. Jadi tidak ada satupun manusia di bumi ini, ya, yang bisa hidup dengan baik tanpa adanya kulit, ya. Itu sangat tidak mungkin, ya. Baik, selanjutnya ketika kalian sudah paham, ya, apa itu sistem integumen, kemudian apa fungsinya bagi tubuh manusia. Nah, sistem integumen itu fungsinya banyak. Nah, di sini saya berikan space banyak nih, ya. Ada 8 fungsi yang bisa saya sampaikan di materi ini. Nanti silakan disebutkan satu-satu. Satu mahasiswa satu. Jadi tidak boleh mengulang, ya. Kalau mengulang ya sama aja. Pokoknya ada 8 totalnya. Ya, kalau kalian sudah menyimak materi saya, ada 8 yang menjadi fungsi utama sistem integumen. Berarti saya sediakan 8 slot, ya, untuk 8 mahasiswa bisa memberikan jawaban, ya. Langsung saya list saja di sini. Yang pertama ada Citra, ya. Nanti silakan Citra bisa menyebutkan salah satu. Nanti temannya menyimak, ya. Mana yang belum disebutkan dengan temannya yang lain, jangan mengulangi jawaban yang sama, ya. Kemudian Andika, kemudian Amelia, Yeti, kemudian Siva, Lutfia, Eka Septiani, terus Nanda. Nah, 8, ya. Oke, silakan dimulai dari Citra, bisa disebutkan dan diberikan penjelasan, ya. Apa fungsi dari sistem integumen? Silakan. Citra mana Citra? Iya, Ibu. Ya, silakan. Bentar, Ibu. Eh, di sistem integumen itu kan ada kulit. Di kulit ada lapisan yang namanya epidermis atau kulit bagian luar. Nah, dalam kulit bagian itu luar itu ada namanya sel-sel epitel yang tersusun atas lapisan melanosis sama sel yang yaitu sel yang menghasilkan melanin melalui proses melanogenesis. Terus ada sel Langerhans, yaitu sel-sel imun, sel yang mengenal dan menyingkirkan sel-sel kulit dispatik dan neoplastik. Terus ada sel Merkel, yaitu sel yang berfungsi sebagai mekanoreseptor sensoris dan berhubungan fungsi dengan sistem neurodokrin difus, yaitu ada juga namanya keratinosit atau lapisan eksternal kulit, terdiri dari stratum corneum
Itu lapisan ini merupakan lapisan terluar di mana eleidin berubah menjadi keratin yang tersusun tidak teratur. Kemudian ada stratum lucidum, itu Sebentar Citra, panjang banget jawabannya ya. Yang ditanya satu saja fungsi dari sistem integumen ya. Itu mah lapisan-lapisannya nanti ada next pertanyaan lagi ya. Temennya nggak kebagian. ya. Heeh. Ya sudah dilanjutkan dulu untuk Andika. Silakan Andika disebutkan satu fungsi saja sistem integumen. Baik, Ibu, izin menjawab ya, Ibu. Ada ekskresi yaitu zat sisa metabolisme berupa keringat yang mengandung urea, natrium klorida, amonia, serta asam urat melalui pori-pori. Dan ada yang namanya kelenjar sebasea melepaskan lipid yang dikenal sebagai sebum. Dan ada juga namanya kelenjar keringat sekitar 400 mili air dapat keluar dengan cara menguap melalui kelenjar keringat tiap harinya. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Dilanjut Amelia, nggak boleh sama ya. Baik, untuk sebutkan fungsi dari sistem integumen beserta penjelasannya. Jadi, fungsi utama itu ada proteksi atau perlindungan. Jadi, kulit itu berfungsi sebagai penghalang fisik. Lalu terus ada termogulasi atau pengaturan suhu, yaitu sistem menjaga suhu inti tubuh agar tetap stabil. Terus ada sensasi atau penerimaan rangsangan kulit yang dipenuhi dengan reseptor saraf khusus yang mungkin tubuh merasakan dan merespon lingkungan. Terus ada ekskresi atau pengeluaran melalui keringat. Sistem ini mengeluarkan sejumlah limbah kecil metabolik dari tubuh. Lalu ada sintesis vitamin D. Ketika kayak kulit terpapar sinar UVB, kulit mengubah prosesor kimia menjadi vitamin D aktif. Lalu di sini juga ada keseimbangan cairan, yaitu khususnya lapisan terluar yang mengandung keratin berperan dalam mencegah kehilangan air secara berlebihan dari tubuh. Lalu juga ada absorpsi, yaitu fungsi utamanya atau menolak zat kulit untuk kemampuan menyerap zat tertentu yang dimanfaatkan dalam dalam dunia medis, misalnya kayak penggunaan koyo atau PETS transdermal. Terima kasih, Bu. Baik, dilanjutkan Yeti, silakan. Baik, Bu. Fungsi dari sistem integumen itu ada indera peraba, struktur saraf sensorik yang terdapat pada epidermis, dermis, dan hipodermis, adanya sel Meissner, sentuhan ringan, dan sel Pacinian, getaran. Cukup, Bu. Sekian dari saya. Kemudian dilanjut Siva. Iya, untuk sebutkan fungsi dari sistem integumen itu ada termoregulasi, itu untuk mengeluarkan keringat dan dilatasi atau kontriksi pembuluh darah yang diatur oleh hipotalamus. Udah, Bu, itu aja. Baik, dilanjutkan Lutfia. Selanjutnya itu ada pembentuk pigmen, yaitu di lapisan basah kulit terdapat sel pembentuk pigmen, melanosit, dan melindungi dari efek dari sinar UV yang berbahaya. Cukup, Ibu. Ya, dilanjut Eka Septiani. Ada untuk memberi bentuk dan penampilan tubuh. Fungsinya itu memberi ciri khas dan menunjang penampilan seseorang seperti warna, tekstur, rambut, dan kuku. Dilanjut Nanda. Salah satu fungsinya adalah pelindung tulang dan otot, jaringan lemak yang terdapat dalam hipodermis, dan dapat melindungi tulang dan otot. Kemudian ada absorpsi, yaitu untuk menyerap bahan larut lipid, sebentar, Bu. Absorpsi menyerap bahan larut lipid seperti vitamin A
D, E, dan K. Obat-obatan tertentu, oksigen, dan karbon dioksida. Sekian dari saya, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya semuanya yang sudah menjawab. Nah, di sini memang saya berikan ada 8 fungsi ya. Kalaupun toh memang nanti ada tambahan itu ya bisa ditambahkan ya sesuai dengan referensi yang dibaca kalian. Secara garis besar itu ada 8 fungsi untuk sistem integumen ya. Di sini dalam hal integumen artinya kulit ya yang memiliki fungsi utamanya yang memang itu menjadi pelindung ya. Jadi yang pertama itu sebagai proteksi atau pelindung. Melindungi apa saja? Ya tentunya melindungi seluruh bagian tubuh terhadap faktor-faktor lingkungan yang itu sifatnya mengganggu ya atau yang bersifat toksik yang memang tidak bisa diteruskan ke dalam tubuh kita ya. Jadi kalau sampai diteruskan artinya akan berisiko untuk kesehatan. Nah, faktor lingkungan itu melingkupi apa saja secara fisik, secara kimiawi ya, bahkan suhu panas, suhu dingin itu juga berpengaruh terhadap kulit kita ya. Serta kalau misalkan ada paparan infeksi yang itu disebabkan karena adanya mikroba ya. Nah, kulit ini sebagai barrier utama, sebagai pembatas dari semuanya ya, baik secara kimiawi, secara fisik ya, suhu dan terutama kalau misalkan ada paparan dari mikroba. Jadi kalau semisal sampai mikrobanya masuk ke dalam tubuh kita sehingga menyebabkan infeksi, berarti dia mampu menembus si kulit itu tadi. Ya, tapi tentunya dalam tubuh kita kan punya sistem imunitas tersendiri secara alami ya, yang memang itu untuk menjaga supaya tidak terlalu berat untuk proses infeksi itu terjadi. Meskipun semuanya ada batas ambangnya ya. Jadi memang alangkah baiknya kalau kaitannya dengan mikroba atau virus ya, itu harus ada imunitas yang memang sudah terbentuk di dalam tubuh kita ya. Karena pada prinsipnya memang harus ada yang menahan atau menghalangi begitu. Jadi kalau itu tidak dibentuk tentu akan sulit ya. Misalkan seperti kalau dari usia anak-anak itu imunisasi itu kan salah satu pembentukan imunitas yang apa namanya khusus ya untuk menghindari dari infeksi-infeksi yang memungkinkan terjadi karena adanya paparan ya. Nah, di dalam kulit itu ada beberapa bagian-bagian yang bisa dikatakan sebagai pelindung ya. Adanya keratin ya, ini akan melindungi kulit dari paparan mikroba, kemudian adanya gesekan ya, kemudian adanya suhu yang terlalu panas dan tentunya zat-zat kimia ya. Nah, kemudian yang kedua adanya lipid atau sebum ya, yang ini minyak-minyak. Jadi kulit berminyak itu sebetulnya hal yang normal-normal saja selama tidak berlebihan. Kenapa? Karena memang tidak boleh kalau tidak berminyak. Ini kalau sampai tidak berminyak ya artinya tidak bisa dikategorikan itu berjalan dengan baik ya. Karena dengan adanya lipid sama sebum ini itu akan mencegah terjadinya evaporasi yang berlebihan ya, yang itu akhirnya akan menyebabkan dehidrasi di dalam tubuh kita. Nah, itu kan jadi walaupun sifatnya di sini kalau jumlahnya berlebihan itu nggak bagus ya, tetapi pada normalnya itu memberikan kontribusi yang baik ya, salah satunya untuk mencegah terjadinya dehidrasi di tubuh kita. Itu kalau dari segi proteksi atau pelindung. Kalau ekskresi bagaimana? Kan diingat kalau tubuh kita itu kan ada proses metabolisme yang artinya nanti akan menghasilkan metabolit yang tidak dimanfaatkan lagi oleh tubuh kita dan harus dikeluarkan gitu ya. Kenapa? Karena kalau tidak dikeluarkan itu akan menumpuk dalam tubuh kita akhirnya akan menimbulkan racun. Ya, makanya harus dikeluarkan. Nah, yang ngeluarin siapa? Ya selama itu bisa dikeluarkan melalui sistem pencernaan kita, it's okay. Tapi tidak semuanya dikeluarkan melalui sistem pencernaan. Misalkan seperti keringat, ya keringat itu kan mengandung urea, ya mengandung amonia. Itu kalau tidak dikeluarkan itu akan menumpuk dalam tubuh kita, akhirnya akan menyebabkan keracunan. Ya, oleh karena itu harus di
keluarkan. Nah, untuk proses pengeluaran keringat ini kan pasti butuh yang namanya pori-pori, ya ini kulit. Jadi ada kelenjar keringat yang khusus mengeluarkan itu ya. Jadi secara normalnya itu kelenjar keringat ini mampu mengeluarkan 400 mili keringat ya dalam bentuk air gitu. Jadi dalam hal ini memang kulit itu menjadi fungsi yang sangat penting ya. Yang kedua sebagai sistem ekskresi ya. Meskipun tidak semuanya ya, karena kita punya sistem pencernaan yang tentunya membantu untuk mengeluarkan zat-zat hasil pencernaan kita. Tapi kalau ini kaitannya dengan kelenjar yang dimiliki di bagian kulit itu yaitu kelenjar keringat ya. Yang ketiga apa? Fungsi yang ketiga ya ini sebagai indera peraba, di mana tubuh kita ini kan kulit ini memiliki saraf-saraf sensorik ya, yang memang itu sangat peka sekali dengan sentuhan, dengan getaran ya, atau dengan suhu yang panas, itu sangat peka sekali ya. Jadi kalau tubuh kita sampai tangan kita nggak bisa ngerasain itu semua, itu perlu dicek sarafnya ya. Ada apa? Harusnya sih bisa merasakan dingin, merasakan panas begitu ya. Adanya sentuhan itu kerasa ya, nggak beda kalau semisal yang menjalani operasi besar ya harus di anestesi baik lokal maupun total, itu kan sama sekali nggak kerasa banget. Itu kan berarti kan di off kan untuk sistem sarafnya ya, karena itu membuktikan memang kulit kita ini banyak struktur-struktur saraf yang menyusun ya. Yang kelima sebagai termoregulasi. Ya, ini yang sudah dijelaskan di homeostasis yang kemarin ya, bagaimana tubuh kita bisa menyeimbangkan ketika suhu panas agar tidak ikut panas tubuh kita. Kita mampu mengendalikan itu semua melalui pengatur utama untuk termoregulasi yaitu hipotalamus ya. Semoga kalian kemarin sudah menjelaskan itu melalui video dengan baik ya. Saya belum cek, nanti akan saya cek satu-satu ya. Artinya dalam hal ini bagaimana pemahaman kalian terkait termoregulasi baik di suhu yang dingin maupun di suhu yang panas. Karena kan kita bukan golongan ikan ya. Kalau golongan ikan itu Pisces itu dia sangat terpengaruh oleh suhu lingkungan. Jadi kalau suhu lingkungannya dingin, tubuhnya ikut dingin. Kalau suhunya panas ikut panas dia. Tapi kalau manusia tidak. Manusia, hewan, mamalia itu berusaha untuk menyeimbangkan ya. Artinya jangan sampai terikut sama dengan suhu lingkungan. Ya kalau suhunya normal sih oke. Kalau suhunya nggak normal, entah itu ekstrim ya, ekstrimnya terlalu dingin atau terlalu panas, tentu akan mengganggu metabolisme kita. Kemudian sebagai pembentuk pigmen ya, di mana kulit kita ini ada sel khusus yang bisa menghasilkan pigmen melanosit. Ya, itu yang membuat kulit kita agak lebih gelap. Ya, sebetulnya jangan begitu bangga kalau misalkan kita menemukan skincare yang mampu membuat kulit itu menjadi putih ya. Mungkin putihnya bukan putih yang normalnya kulit manusia ya, mungkin putihnya udah kayak putih cat gitu ya. Itu jangan bangga dulu ya. Karena apa? Karena bisa jadi skincare itu justru dapat menghilangkan si pembentuk pigmen ini atau merusak. Padahal pigmen ini penting sekali untuk perlindungan kulit kita dan tubuh kita. Untuk apa? Untuk melindungi dari paparan sinar UV yang berbahaya. Jadi kalau kita tidak punya pigmen ini ya otomatis kita akan mudah untuk terpapar oleh sinar matahari yang ada UV-nya itu, yang tentunya tuh bisa berakibat fatal ya untuk kesehatan kulit, bisa menyebabkan kanker dan lain-lain. Jadi bersyukur kita punya pigmen ya, yang dikatakan skincare yang baik itu bukan menghilangkan pigmen melanositnya ya, tetapi membuat supaya dia tetap lembab ya, tetap sehat, tetap regenerasinya itu normal, bukan menghilangkan ya. Kalau warna kulit itu sudah dikatakan secara genetik, kita nggak bisa lari dari genetik, dari faktor keturunan ya, itu yang wajib kita terima ya. Jadi kalau memang basicnya kita ini berkulit sawo matang ya sudah, kita terima saja. Bagaimana kita menjaga kulit kita tetap sehat gitu ya, karena putih itu bukan parameter sehat
Ya, jadi mindset kita diubah ya, sama halnya dengan wanita. Cantik itu bukan berarti putih, putih bukan berarti cantik ya. Jadi kita harus merubah mindset itu. Jadi ketika kita melihat orang yang kulitnya gelap ya, itu tidak cantik, tidak begitu konsepnya. Jadi itu semua tergantung bagaimana kita melihat ya. Kalau kita mindsetnya sehat ya, insya Allah istilah sehat dan cantik itu tidak dilihat dari warna kulit gitu kan. Kemudian yang selanjutnya sebagai pelindung tulang dan otot ya, nggak kebayangkan kalau tubuh kita sampai nggak punya kulit, otot kita kelihatan, tulang kita kelihatan, yang ada jangankan orang lain, mungkin diri kita sendiri ketika ngelihat bentuk seperti ini takut duluan gitu ya. Makanya dengan kulit itu semuanya akan ditutupi, akan dilindungi ya, dan tentunya secara looknya itu bagus ya, cantik, ganteng gitu ya, jadi tidak mengerikan gitu. Kemudian sebagai absorpsi ya, penyerapan, kita tahu bahwa kulit sebagai barier ya. Jadi ada beberapa vitamin-vitamin itu yang sifatnya harus larut dalam lemak ya. Tidak semua vitamin itu bisa larut dalam air. Seperti vitamin-vitamin A, D, E, dan K itu kan harus dalam pelarut lemak atau lipid. Jadi di bagian kulit itu ada. Jadi dengan begitu akan memudahkan untuk proses absorpsi ya dari vitamin-vitamin tersebut sehingga mudah diserap oleh tubuh. Ya kayak vitamin E itu kan paling seringnya dioleskan di kulit ya. Banyak kan lotion-lotion yang sudah diformulasi ada vitamin E-nya gitu ya untuk meremajakan kulit, meregenerasi kulit itu kan dibaur dengan si lotion sehingga akan lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, itulah 8 fungsi ya dari sistem integumen. Harapannya 8 fungsi ini bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti ya, paling tidak ini. Kalaupun toh memang ada tambahan lain yang bisa kalian peroleh dari referensi lain itu lebih bagus ya untuk menambah wawasan dari materi yang sudah saya berikan ya. Nah, untuk bagian-bagian kulit secara garis besar ya ini yang kalian kemarin saya tunjukkan untuk prakteknya ya. Jadi kulit itu tersusun dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Kalau dilihat secara mikroskopisnya ya, ini epidermis itu yang paling atas ya. Jadi permukaan paling atas kulit kita itu adalah epidermis yang langsung bersentuhan, yang langsung terpapar oleh faktor lingkungan. Ya. Kemudian masuk ke dalam dikit lagi ada dermis. Kemudian masuk lagi ada hipodermis. Kalau dilihat seperti ini kayaknya tebel bener ya si kulit kita gitu ya. Padahal kenyataannya kan enggak ya. Kenyataannya kalau kita cubit kulit kita itu tipis nih kulit saya, apalagi yang badannya tidak banyak lemaknya ya. Kalau yang banyak lemaknya pasti agak lebih tebel gitu kan. Tebel lemaknya maksudnya. Tapi secara normal sih kulitnya tipis. Tapi walaupun tipis, tapi ada pembagian bagian-bagiannya seperti itu. Ada epidermis, ini bagian atas ya, ada dermis ya, dan ada hipodermis. Kalau kalian perhatikan, di bagian atas ini belum ada pembuluh darah. Jadi kalau misalkan hanya tergores di bagian epidermisnya, itu tidak berdarah ya, kecuali kalau sampai tergoresnya masuk ke dermis, itu pecah pembuluh darah, artinya darah bisa keluar. Tapi kalau pembuluh darahnya itu sifatnya kecil, tidak masalah ya, masih bisa berhenti. Tapi kalau sampai mengenai pembuluh darah besar yang itu langsung dari jantung, nah itu bisa menyebabkan pendarahan, itu yang berbahaya. Ya, jadi sekiranya kalau untuk permukaan kulit yang bisa bersentuhan dengan lingkungan itu biasanya sih pembuluhnya kecil ya, artinya kalaupun toh terkena benda tajam yang itu tidak terlalu dalam, yaitu bisa masih aman gitu ya, artinya masih bisa diberhentikan pendarahannya dengan menutup luka atau memberikan obat ya yang sekiranya bisa menghindari infeksi begitu. Oke, selanjutnya, nah saya sediakan 5 slot ya untuk bisa kalian menyebutkan lapisan-lapisan penyusun epidermis. Jadi satu-satu nanti kita kupas ya. Jadi kalaupun toh memang dalam sesi Zoom ini tidak semuanya bisa disampaikan untuk direview sampai akhir, karena kalau dilihat slide-nya ini ada 43 ini. Jadi kalau dilihat waktunya sekarang sudah 9.40, artinya hanya 40 menit lagi. 20 menit lagi. Dan kalaupun toh memang tidak cukup, ya berarti kalian harus belajar mandiri dari video yang sudah saya sharekan.
Artinya tidak mengurangi esensi dari perkuliahan kita hari ini ya, tetap kalian harus melanjutkan itu dengan menyimak videonya. Karena kalau nggak begitu nanti dikhawatirkan kalian tidak bisa menjawab dengan baik dari setiap pertanyaan yang diberikan ya pada saat sesi ujian nanti. Atau tidak menguasai ketika nanti harus belajar di mata kuliah lanjutan di semester berikutnya, di mana basic dari mata kuliah tersebut adalah Anvisman ya. Jangan sampai nanti dosen selanjutnya nanyain kulit itu ada penyusunnya berapa bagian ya, kalian nggak bisa jawab. Kan bingung tuh dosennya udah dapat Anvisman belum, kan begitu ya. Padahal nanti ke depannya kalian akan banyak belajar terkait teknologi sediaan farmasi, misalkan seperti salah satunya ya dari kosmetik begitu ya, itu harus paham dulu terkait bagian-bagian kulit ya. Jadi kalau tidak begitu nanti kalian akan kesulitan untuk mengikuti mata kuliah lanjutan. Makanya harus disimak sampai habis ya. Untuk sesi Zoom ini dikhususkan untuk review sekaligus tanya jawab ya, untuk saya bisa menilai keaktifan ya. Baik, ada 5 mahasiswa yang sudah raise hand tadi, bisa diturunkan, jadi tidak saya panggil lagi ya, diberikan kesempatan bagi yang belum, kalau memang yang belum mau. Kalau nggak mau juga nanti akan disarekan kepada mereka yang walaupun sudah menjawab itu boleh. Yang pertama atas nama Wulandari, yang kedua Aan, yang ketiga Nakila, terus yang keempat ada Fajar Amalia. Yang selanjutnya M. Aditya. Oke. Sesuai dengan urutannya aja ya. Yang pertama Wulandari. Oke, Wulandari. Bisa Itu disebutkan ya, yang pertama ini apa? ada lapisan stratum corneum. Oke, Iya, stratum. Silakan dijelaskan. atau lapisan tanduk, lapisan terluar dari epidermis yang berperan sebagai pelindung kulit dari lingkungan luar. Bekerja seperti pelindung dan terjaga kelembapan kulit. Yang kedua memiliki ketebalan sekitar 10 mikron yang terdiri atas 15 hingga 20 lapisan sel-sel mati dari keratin. Sudah, Bu. Oke, baik. Yang kedua Aan, lapisan yang kedua. Lapisan kedua ada stratum lucidium. Terdapat pada bagian kulit yang mempunyai epidermis tebal seperti pada telapak tangan serta telapak kaki. Sangat rentang pada abrasi dan gesekan pada lapisan ini. Pula terdapat pelindungan tambahan, terlihat transparan terdiri atas sel-sel kulit mati. Udah, Bu. Oke, baik, kita review dulu satu-satu ya. Tadi sudah disebutkan stratum corneum, ini untuk yang pertama ya. Jadi stratum corneum ya, itu kalau dilihat tuh kan tipis banget tuh, epidermisnya cuma segini. Tapi ternyata epidermis ini ada 5 lapisan ya, ada corneum, lucidum ya, granulosum, spinosum ya, dan basal atau germinativum. Ini bisa dikatakan adalah bagian penyusun dari epidermis yang secara strukturnya itu berada di paling luar ya. Jadi ini sebenarnya adalah bagian paling luar ya dari kulit kita. Nah, tadi sudah disebutkan ya, karena itu merupakan bagian terluar, jadi itu tadi berperannya itu sebagai pelindung ya. Selain sebagai pelindung ya juga untuk menjaga kelembaban supaya kulitnya tetap selalu lembab ya, tidak kering. Nah, kalau sampai kering itu tentunya akan mengganggu metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, yang kedua itu ada lucidium. Lucidum ya, bukan lucidium ya. Ada lucidum ya, ini yang berwarna putih ini di bawah tepat dari corneum tadi ya. Nah, ini kalau dilihat strukturnya ya. Nah, ini secara struktur dibandingkan dengan yang corneum tadi ini lebih tebal ya. Dia bentuknya seperti telapak tangan dan telapak kaki ya. Jadi dia lebih tebal. Ini biasanya hanya khususnya ditemukannya pada telapak tangan sama telapak kaki.
Itu yang paling menonjol ya. Kenapa? Karena di situ harus ada pelindungan utama dan tambahan ya. Karena kan tangan sama kaki ini paling sering ada gesekan ya, terutama kaki ya, karena kaki itu kan sebagai tempat kita alat kita untuk berjalan, berlari, berpijak ya. Jadi harus ada pelindung tambahan gitu. Nah, kemudian terlihat transparan ya, biasanya terdiri dari kulit-kulit atau sel-sel mati ya. Biasanya lebih mudah untuk mengelupas begitu karena adanya stratum lucidum ini. Baik, kemudian yang ketiga atas nama Nakila ya. Silakan Nakila mana? Ibu. Yang ketiga itu ada stratum granulosum yang lapisan ketiga dari epidermis yang tersusun atas sel-sel granular pipih yaitu sekitar 3 hingga 5 lapisan. Ketika sel-sel keratinosit berpindah dari lapisan spinosum sebelumnya, sel-sel tersebut menjadi sel-sel squamosa. Sebab telah kehilangan inti. Hal ini mengakibatkan sel-sel tersebut menjadi datar serta mengandung butiran laminasi ataupun keratohyalin. Segitu aja, Bu. Oke, kemudian dilanjut dulu untuk yang selanjutnya tadi lapisan yang nomor 4 ya, Fajar Amelia. Jadi yang keempat itu ada stratum spinosum yang terdiri atas 5 hingga 15 lapisan sel-sel poligonal yang terletak tepat di atas stratum basal yang memiliki sel-sel Langerhans sebagai sistem imunitas. Terus yang kedua disebut sebagai lapisan berduri, yaitu sebab terdapat proyeksi pendek yang timbul pada lapisan atas sel keratinosit yang sudah bergeser dari lapisan basal. Yang ketiga ada sel keratinosit yang berada di lapisan stratum spinosum berbentuk oval, yaitu yang membantu memperkuat adhesi sel-sel pada lapisan ini. Baik, Bu, sudah. Oke, baik. Kita evaluasi ya bagaimana tadi jawabannya. Yang ketiga tadi adalah granulosum. Jadi granulosum ini memang bisa dikatakan dia lebih lebih banyak sel-sel penyusunnya, jadi lebih tebal tuh kalau dilihat tuh kan dibandingkan dengan yang lucidum sama corneum ya. Jadi dia bentuknya seperti susunan batu bata ya. Jadi kalau dilihat dari bentuknya ya bisa kita telaah bersama. Nah, di sini berperan pentingnya itu dia sangat membantu dalam pembentukan keratin ya. Jadi ini paling banyak ditemukan sel-sel keratin. Di mana kita tahu keratin itu harus ada ya di dalam kulit kita. Artinya dalam hal ini tidak boleh hilang ya, karena keratealin ini ya, ini merupakan struktur protein ya yang memiliki peran penting untuk proses pembentukan keratin pada lapisan atas ya. Ya, ini kalau semisal dia sampai tidak ada ya, tentunya akan membuat struktur dari kulit kita itu tidak akan berfungsi dengan baik ya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, sebagai proteksi atau pelindung ya, salah satunya adalah keratin. Jadi kalau keratinnya nggak ada ya siapa yang akan melindungi kulit dari paparan mikroba, dari paparan secara gesekan, fisik, sentuhan yang memang sifatnya itu membahayakan ya. Selanjutnya yang keempat itu ada spinosum ya. Ini di bawah dari granulosum ya. Jadi memang kalau dilihat di sini tidak sepadat seperti granulosum ya. Jadi hanya beberapa bagian-bagian saja untuk spinosumnya ya. Dan secara fungsinya memang tidak kompleks seperti granulosum ya, lebih untuk perlindungan secara fisik. Tetapi kalau untuk yang spinosum itu lebih untuk sistem imunitas ya. Kaitannya dengan paparan mikroba itu tadi ya. Jadi sebelum mikroba terutama yang patogen ya ketika menginfeksi tubuh kita, sebelum infeksi itu terjadi kan harus masuk dulu tuh ke dalam kulit ya. Paling tidak ada perantara yang menghalangi dulu. Yang itu
sebagai perlindungan awal ya. Jadi dengan adanya stratum spinosum ini yang bekerja sama dengan granulosum sebelumnya ya, yang adanya sel-sel keratin itu tadi ya, itu akan membantu untuk sistem imunitas. Selain itu juga membantu apa? Adanya proses memperkuat adesi ya sel-sel pada lapisan ini sehingga tidak akan mudah air itu keluar dengan mudah ya dan tidak akan mudah juga air masuk ke dalam kulit kita. Nggak kebayangkan kalau misalkan mudahnya air keluar dari kulit kita, nanti kita akan lebih mudah mengalami dehidrasi. Atau sebaliknya, kita bersentuhan dengan air ya, kalau kita yang muslim kita kan wudhu setiap 5 kali dalam waktu 1 hari 1 malam ya, mandi pagi sore, nggak kebayangkan kalau kulit kita mampu menyerap air itu semua. Yang ada kulitnya menggembung ya, pecah nanti lama-lama. Jadi harus ada yang memperkuat itu semua ya, bagian-bagian penyusunnya. Ya, ini adalah fungsi-fungsi yang sifatnya sangat penting sekali ya untuk penyusun kulit. Nah, yang terakhir ya, tadi yang terakhir siapa? M. Adit ya. Silakan. Ya, Bu. Terakhir apa tadi? Ya. Kita ya. Ada stratum basal, Bu, yaitu lapisan epidermis yang paling dalam atau yang bertanggung jawab mempengaruhi memproduksi sel-sel baru. Fungsinya di antara proliferasi sel, regenerasi kulit, sama penghasil melanin, Bu. Cukup. Oke, baik. Ya, namanya juga basal ya atau germinativum. Ini letaknya yang paling bawah nih, yang paling bawah yang dia memang bersentuhan langsung dengan pembuluh darah di dermisnya. Jadi di bagian inilah kita sebut sebagai tempat pabriknya terbentuknya sel-sel baru. Jadi kulit kita itu kan selalu beregenerasi, kita nggak sadar aja ya. Kalau mau sadar itu ya kalau semisal kita nggak mandi ya, kemudian kita nggak pakai lotion, kulit kita kering, itu kan ketara banget tuh ya, kulit kita akan mengelupas itu. Nah itu adalah salah satu bentuk kalau memang kulit kita harus beregenerasi, karena kalau tidak habis kulit kita. Nah salah satu yang bisa menyebabkan itu semua terkelupas itu biasanya faktor lingkungan ya, yang mungkin cuaca yang nggak bagus atau menggunakan produk-produk skincare yang tidak cocok, biasanya seperti itu. Tapi normalnya memang ada regenerasi tapi tidak terlalu kelihatan banget ekstra banyak yang keluar ya, sel-sel yang rusak itu tadi. Karena pada dasarnya tubuh kita juga mampu untuk menggantikan bagian-bagian yang sudah rusak atau yang mengeras ya dengan adanya stratum basal ini. Nah, sel-sel ini ya tentunya ada di perbatasan antara epidermis dan dermis ya, yang itu letaknya di bawahnya. Artinya dalam hal ini kalau semisal ada luka yang masuk ke dalam kulit kita, kalau sebisa mungkin jangan sampai melewati stratum basal ya, karena kalau sampai stratum basal berarti sudah masuk ke dermis yang sudah banyak pembuluh darahnya, sehingga itu darah akan keluar dan mudah sekali mengalami infeksi seperti itu ya. Baik, waktunya kurang 7 menit lagi. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab oleh mahasiswa ya. Nah, sel-sel yang terdapat pada epidermis, ini masih membahas epidermis ya. Sel-sel apa saja yang ada di sana ya, bisa disebutkan. Ada 4 mahasiswa di sini. Saya tuliskan di sini atas nama Resti, kemudian Via, Siva, sama Alia. Disebutin satu-satu ya, nggak boleh sama. Jadi setiap mahasiswa satu saja sel yang itu ditemukan di lapisan epidermis ya. Jadi silakan disebutkan lalu dijelaskan fungsinya untuk apa. Silakan, Resti. Jadi yang pertama itu ada sel keratin. Jumlah paling banyak itu ada 85-95%. Sel epitel mengalami sel epitel mengalami keratinisasi menghasilkan lapisan yang kedap air sebagai pelindung tubuh. Sudah Ibu.
Baik, kita langsung evaluasi ya. Jadi yang pertama tadi disebutkan adalah sel keratin ya. Jadi sel keratin itu memang wajib ada di di epidermis ya. Artinya dalam hal ini kita tahu bahwasanya kulit kita itu kan sebagai pelindung ya. Jadi dengan adanya keratin dan ternyata keratin ini pada kulit itu jumlahnya paling banyak ya. Ya ini sekitar 85 sampai 95% penyusun dari kulit adalah keratin. Jadi sel-sel epitel yang ada di epidermisnya itu mengalami kekeratinisasi ya. Jadi menghasilkan lapisan yang mana itu kedap air ya. Kita tahu ya kenapa harus kedap air ya supaya tidak mudah air dari luar masuk, begitu pula tidak mudah dari dalam keluar ya. Dengan begitu sebagai pelindung tubuh tidak mengalami dehidrasi. Nggak kebayangkan kalau seandainya tidak ada keratin itu pasti banyak yang bocor itu ya, air yang di dalam tubuh kita keluar dan bahkan air yang di luar bisa masuk dengan mudah di dalam tubuh kita. Yang kedua itu silakan Via. Yang kedua ada sel melanosit yang memproduksi pigmen melanin yang memberikan warna pada kulit, rambut, dan mata. Selain itu, sel melanosit memiliki peran penting dalam melindungi kulit dari radiasi UV, sistem kekebalan tubuh, dan bahkan komunikasi antara kulit dan sistem saraf. Baik, dilanjut dulu ya untuk yang 3 dan 4 Siva dan yang keempat Alia. Silakan yang ketiga Siva. Yang ketiga, sel Langerhans. Sel dendritik berbentuk irreguler, berperan dalam membentuk imunitas, merangsang membentuk limfosit T. Udah, Ibu. Oke, yang keempat silakan. Yang keempat ada sel Merkel, itu jenis sel khusus yang ditemukan di lapisan atas kulit epidermis yang berfungsi sebagai reseptor sentuhan dan juga dapat menghasilkan zat yang bertindak seperti hormon. Sel ini terletak dekat ujung saraf dan berperan dalam merasakan sentuhan serta dianggap sebagai sel neoadaptif karena memiliki fungsi saraf dan endoprin. Baik, ya, yang pertama tadi adalah sel keratin ya, sudah dijelaskan. Yang kedua adalah sel melanosit. Tadi di awal sudah disebutkan ya bahwasanya kulit itu salah satunya fungsinya ya itu sebagai pigmen ya. Di mana di dalam sel ini kan ada yang disebut dengan sel melanosit ya. Jadi tugasnya di situ untuk berfungsi membentuk pigmen melanin. Kenapa harus ada ini? Kita tahu bahwa kulit itu kan sebagai pelindung tubuh ya, terutama dari paparan lingkungan. Kita tahu kalau misalkan kita itu kan tidak mungkin tidak beraktivitas di luar ya. Ada yang sanggup di dalam rumah saja pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam kan itu hal yang tidak mungkin. Kecuali kalau dalam kondisi yang tidak kondusif, tapi kan itu sangat jarang terjadi ya. Pasti kita akan beraktivitas di luar rumah itu. Nah, dengan adanya pigmen ini itu akan melindungi tubuh dari paparan UV yang kita tahu itu sangat bersifat toksik ya, apalagi kalau paparan itu terus-menerus. Itu bisa merusak sel-sel melanosit kita, sel-sel kulit lainnya dan akhirnya bisa menyebabkan pembelahan sel yang tidak teratur ya, kerusakan pigmen, warna kulit menjadi tidak bagus ya, artinya tidak normal ya. Dan yang paling mengerikan itu kalau bisa menyebabkan kanker kulit. Nah, itu yang berbahaya ya. Makanya dengan adanya sel melanosit ini sangat membantu sekali ya dengan perlindungan-perlindungan tambahan dari kulit. Yang kedua, yang ketiga ada yang disebut dengan sel Langerhans ya. Jadi sel Langerhans itu ini ya. Jadi kalau dalam struktur itu ini keratinnya ya, sel-sel keratin, ini Langerhans-nya ya. Jadi kalau di secara struktur anatominya ya, sel Langerhans itu bentuknya dalam bentuk dendritik ya, bentuknya irregular seperti ini ya, tidak beraturan.
dan berperan pentingnya itu dalam pembentukan imunitasnya. Jadi kalau semisal ada paparan dari mikroba yang masuk ke dalam tubuh kita, itu kan harus melewati kulit dulu. Syukur-syukur kalau di perlindungan awalnya itu mikroba udah mental duluan ya, artinya tidak jadi menginfeksi tubuh kita. Karena dengan adanya Langerhans cell ini itu bisa merangsang pembentukan limfosit T ya. Limfosit T itu artinya yang sangat diperlukan dalam pembentukan antibodi ya secara alami gitu. Nah, tentunya dalam hal ini tidak mudah ya kalau jumlahnya banyak yang masuk. Nah, biasanya udah gagal dulu ini bagian kulit untuk melindungi. Tapi paling tidak ada pertahanan awal. Jadi kalau pertahanan awal itu tidak mampu, nanti ada pertahanan kedua, ada pertahanan ketiga. Nah, itu nanti akan kita lebih banyak bahas di semester berikutnya ya, yang berkenaan dengan sistem imunitas ya. Jadi nanti kita akan banyak belajar bagaimana sih tubuh kita bisa menghadang, menghalang ya, menghindari kalau misalkan terjadi paparan. Sebetulnya tubuh kita ini kalau sampai saat ini sehat ya, itu bukan berarti atau belum tentu kita tuh nggak terpapar sama sekali sama mikroba atau jasad remik lainnya lah yang menyebabkan penyakit ya. Nggak sakit ya karena tubuh kita mampu menghalang itu semua gitu. Tapi kalau sakit berarti tubuh kita gagal untuk menghalangi itu semua. Jadi sebetulnya sehat kita ini alhamdulillah ya tubuh kita masih mampu dan kuat gitu. Di atas ini ya kekuasaan Allah tentunya ya kita diberikan kemampuan untuk bisa bertahan begitu kan. Nah, tadi dalam hal ini bukan berarti kita memasrahkan penuh dengan sistem imunitas tubuh kita. Kita harus ada upaya-upaya untuk membantu ya agar tugas dari sistem imunitas dalam tubuh kita tidak terlalu berat ya. Apalagi kalau serangannya itu sangat menggebu-gebu ya dari mikroba-mikroba yang masuk ke dalam tubuh kita itu bertubi-tubi, itu akan lebih mudah membuat tubuh kita kolaps gitu ya. Misalkan dengan mengkonsumsi asupan nutrisi yang sehat ya, istirahat yang cukup, kan imun kita kan sebetulnya bermula dari bagaimana tubuh kita bisa mengistirahatkan dengan baik ketika lelah ya. Atau mungkin berolahraga secara rutin, itu kan membantu sekali untuk pembentukan imunitas secara alami. Atau ya kita mengikuti program imunisasi untuk anak ya atau vaksin-vaksin untuk dewasa. Karena salah satunya itu paling tidak kita meminimalisir keparahan yang terjadi. Jadi bukan berarti 100% bakal selamat. Selamat itu hanya milik Tuhan ya. Artinya dalam hal ini kita juga berusaha, kita juga berdoa. Masalah nanti gimana-gimananya, yang penting kita sudah berdoa begitu ya. Jadi sudah berusaha. Bu, izin Bu. Waktunya udah habis Bu. Oke, baik. Soalnya ada mata kuliah lain. Ya, terima kasih atas ininya ya, perhatiannya. Jadi ini semua bisa dipahami. Jadi silahkan nanti yang tidak kebagian dibahas ya di dalam sesi ini itu silahkan disimak ya melalui video yang sudah saya sharekan ya. Kuliah hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.